Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terambil dari kitab Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6 kita akan bacakan secara bergantian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami bisa mendapatkan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh mengerti dan firman Tuhan menjadi berkat rohani di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu permohonan agar Tuhan memperhatikan kita. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang ketika kita melakukan suatu pekerjaan ataupun kita memiliki sebuah rencana dan semuanya itu berjalan dengan baik, semuanya lancar, kita merasakan bahwa Tuhan itu seolah-olah beserta dengan kita. Ketika kita berdoa, memohon sesuatu dan terkabulkan, kita juga merasa bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Tetapi ada situasi tertentu ketika dalam pekerjaan kita ada masalah dan masalah itu begitu berat dan masalah itu begitu lama, tidak bisa terselesaikan dengan cepat. Ataupun kita memiliki kesulitan dalam hal kebutuhan kita, kita menjadi tertekan dan waktunya begitu lama. Atau mungkin kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, namun kita belum mendapatkan jawaban ataupun pertolongan daripada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, dalam hati kita juga merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Seolah-olah Tuhan tinggalkan kita. Seolah-olah Tuhan sembunyi daripada kita. Inilah yang dialami juga oleh si pemazmur dari Mazmur 13 ini. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud sendiri. Dan kita tidak tahu secara pasti apa yang menjadi latar belakang atau situasi yang dialami oleh Raja Daud. Ada yang mengatakan masalah yang dialami oleh Raja Daud yaitu ketika dia berhadapan dengan Saul. Saul yang terus mengejar-ngejar dia dan orang-orang di sekeliling dia memfitnah Raja Daud terus-menerus.
Ada juga yang mengatakan bahwa masalah yang dialami oleh Raja Daud di Mazmur 13 ini, yaitu ketika dia menghadapi Absalom. Bagaimana Absalom berkhianat. Dan orang Israel yang beserta dengan Absalom ingin membunuh Raja Daud dan pengikutnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kedua hal itu bukan itu masalahnya. Tetapi ada masalah tertentu yang dialami oleh Raja Daud yang tidak kita ketahui. Sehingga Raja Daud menulis Mazmur 13 ini. Tetapi apapun masalah yang dialami oleh Raja Daud, tapi kita bisa melihat bagaimana masalah yang dialami di sini begitu berat bagi Raja Daud. Dia begitu tertekan, dia begitu susah karena masalah ini. Dari mana kita tahu? Di ayat pertama dan ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, kita bisa melihat ada kata-kata yang diulang 4 kali. Yaitu berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Ini adalah kondisi Raja Daud ketika dia menghadapi masalah tersebut dan dia begitu takut dan juga mungkin dia berdoa, tetapi sejauh ini dia tidak mendapatkan jawaban pertolongan daripada Tuhan. Waktunya begitu lama, dia tertekan terus. Sehingga dia seolah-olah mempertanyakan di manakah tanggapan Tuhan atas masalah yang dialami oleh Raja Daud sendiri. Di manakah pertolongan Tuhan atas masalah yang dialami oleh Raja Daud sendiri. Kita bisa melihat di ayat yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Daud bahkan merasa bahwa Tuhan seolah-olah telah melupakannya. Tuhan tidak ingat lagi kepada dia. Tuhan sudah meninggalkan dia. Karena kita bisa melihat bagaimana Raja Daud, dia benar-benar merasa lelah, capek. Masalah ini begitu menekan dia dan tidak terselesaikan begitu lama. Sehingga dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku. Dan bahkan dikatakan terus menerus, seolah-olah tiada akhirnya. Tuhan akan terus melupakan dia selamanya. Bahkan dikatakan di kalimat selanjutnya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadapku. Seolah-olah Tuhan tidak hanya menjauh daripada dia, tapi Tuhan menyembunyikan wajahnya, mengabaikan dia. Tuhan tidak menolong dia, Tuhan tidak bertindak apa-apa untuk melepaskan Raja Daud. Itulah yang dirasakan oleh Raja Daud. Dan saya katakan ini adalah hal yang biasa. Wajar kita semua manusia bisa alami kondisi seperti ini. Ketika kita ada masalah dan kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah memanggil pertolongan daripada Tuhan, tapi belum terselesaikan. Bisa-bisa kita juga mempertanyakan, Tuhan, di manakah engkau? Kenapa engkau biarkan saya menghadapi semuanya ini? Kenapa Tuhan tidak segera menghentikan masalah saya ini? Kenapa Tuhan biarkan terus masalah ini sudah selesai, sebagian datang lagi. Kita merasa seolah-olah Tuhan itu sudah tidak mempedulikan kita. Sudah jauh daripada kita. Saya rasa kita mungkin pernah mengalami hal itu. Kalau kita dalam keadaan baik, kita merasa senang. Dan kita merasa Tuhan itu dekat dengan kita. Tapi ketika kita ada masalah, kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Dikatakan di ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Nah, dalam bahasa Inggris KJV,
Itu lebih jelas. Berapa lama lagi aku harus meminta nasihat dari diriku sendiri atau menasehati diriku sendiri? Maksudnya apa? Maksudnya begini. Daud selama ini juga dia berpikir, dia merencanakan sesuatu. Bagaimana caranya supaya dia bisa lepas daripada kesulitan ini. Dia tidak berdiam diri saja, dia tidak berserah begitu saja. Dia juga memikirkan apa yang harus dia lakukan supaya bisa terlepas segera dari masalah tersebut. Tapi Raja Daud menyadari semua rencana dia, semua jalan keluar yang timbul dari pikirannya sendiri itu adalah sia-sia saja. Tanpa pertolongan daripada Tuhan tidak ada gunanya. Meskipun dia punya strategi yang luar biasa, meskipun dia punya usaha yang luar biasa, tapi tanpa tindakan daripada Tuhan, itu tidak ada gunanya. Nah, ini memberikan kita pelajaran juga, saudara-saudara. Ketika kita ada masalah, memang kita harus berpikir juga, apa yang harus kita lakukan. Kita tidak berdiam diri begitu saja, mengurung diri di dalam kamar. Kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Tapi satu hal yang harus kita pelajari dari Raja Daud ini. Kita jangan mengandalkan diri kita. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Kita merasa, oh saya sudah temukan jalan keluarnya. Saya rasa, saya yakin, saya tahu pasti saya bisa keluar dari masalah ini. Saudara-saudara, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita punya rencana brilian. Bagaimana keluar dari kesulitan itu. Tapi tanpa pertolongan Tuhan, itu tidak ada gunanya. Daud mengatakan, berapa lama lagi aku harus menasihati diri saya sendiri, terus menerus. Tak ada gunanya kalau Tuhan tidak bertindak. Dan dikatakan bersedih hati sepanjang hari. Daud merasa tidak ada gunanya semua apa yang dia rencanakan itu. Tetapi justru memberikan sebuah kekhawatiran, atau kekhawatiran itu memenuhi terus dirinya. Kegelisahan membuat dia sedih. Kenapa? Karena dia merasa hal itu tidak akan berhasil. Dia merasa sedih. Dan saya percaya dia juga menangis di sini. Dikatakan sepanjang hari dia benar-benar lesu karena masalah itu. Dikatakan berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang tidak suka dengan dia, tentunya melihat penderitaan dari Raja Daud ini, mereka bersuka cita, bersorak-sorai. Karena merasa bahwa waktunya Daud sekarang jatuh, tidak ada lagi pertolongan bagi dia. Mereka bahagia sekali atas penderitaan daripada Raja Daud ini. Artinya apa? Tidak hanya satu kali mereka tunjukkan sukacita mereka. Terus menerus mereka bersukacita melihat Raja Daud saat ini benar-benar terpuruk. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah katakan apa yang dialami oleh Raja Daud ini dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Itu juga kita bisa alami. Semua sama, tak ada bedanya kita dengan Raja Daud. Bahkan mungkin kita sering sekali mengalami hal ini. Ketika ada masalah kita mempertanyakan di manakah pertolongan daripada Tuhan. Kita bersedih, kita menangis. Itu wajar, semuanya kita bisa alami. Nah, tetapi apa bedanya Raja Daud dengan Raja Saul dan juga dengan orang Kristen pada umumnya? Disinilah keunggulan daripada Raja Daud. Sama-sama kita bisa mengalami situasi di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tapi apa yang menjadi perbedaan Raja Daud dibandingkan dengan Raja Saul dan kita semua? Apa yang menjadi keunggulannya? Nah, ini yang harus kita pelajari dari Raja Daud. Ada dua hal yang membedakan Raja Daud dengan Raja Saul dan dengan kita semua orang Kristen pada umumnya. Di ayat yang ketiga dan keempat, di situ diberitahukan kepada kita, Raja Daud yang pertama, dia tidak berhenti
berdoa, berharap kepada Tuhan. Masih ingat tentang Raja Saul? Di kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di situ dicatat, Saul mengatakan dia sudah berdoa memanggil Tuhan, tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan, baik dalam mimpi, baik melalui Urim, baik juga melalui para nabi. Tidak ada jawaban daripada Tuhan. Dia sudah berseru-seru, dia sudah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab Raja Saul. Itu menjelang kematian daripada Raja Saul. Karena Tuhan tidak menjawab dia, apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Apakah dia terus berdoa, berharap kepada Tuhan? Jawabannya tidak, dia berhenti. Lalu apa yang dilakukan? Dia memanggil semua pegawainya. Dan dia mengatakan, cari seseorang pemanggil arwah untuk meminta petunjuk. Dia berhenti berdoa kepada Tuhan. Berhenti mencari Tuhan. Dia melakukan tindakan yang sesat. Dia memanggil seorang pemanggil arwah di Sunem. Daud tidak seperti demikian. Meskipun dia mengatakan berapa lama lagi Tuhan engkau lupakan aku. Artinya Tuhan belum menjawab dia dalam waktu yang lama. Tapi apakah dia berhenti untuk berdoa, berharap kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Beda dengan Raja Saul. Lihat ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Pandanglah kiranya. Dalam bahasa Inggris KJV dikatakan, pertimbangkan dan dengarkanlah aku ya Tuhan. Pertimbangkan dan dengarkanlah aku ya Tuhan. Artinya dia terus berdoa, terus berharap. Tuhan dengarkan doaku. Dia tidak putus asa, dia tidak berhenti mencari Tuhan. Itulah keunggulan daripada Raja Daud. Sampai mati pun dia akan terus berdoa kepada Tuhan. Kalaupun dia harus tutup mata, dia harus tutup mata di mana dia tetap berdoa mencari Tuhan. Tapi Saul beda. Dia tinggalkan Tuhan. Itulah keunggulan daripada Raja Daud. Dikatakan, pertimbangkan dan dengarkanlah aku ya Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan. Dia terus berdoa. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat baik bagi kita. Ketika kita benar-benar merasa tidak ada lagi jalan keluarnya. Kita merasa bahwa masalah itu begitu lama. Kita merasa sudah berdoa berkali-kali, sudah minta pendeta pun lause-lause. Belum ada jawaban. Pada umumnya kita akhirnya tidak mau berdoa lagi. Pada umumnya kita kecewa sama Tuhan. Pada umumnya kita tidak mau beribadah. Sudahlah, tak usah lagi sebut-sebut nama Tuhan lah. Tak usah berdoa, berhentilah sudah. Kita berhenti. Tapi Daud tidak berhenti. Itu bedanya. Dikatakan, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya. Matanya bercahaya. Bukan maksudnya langsung ada cahaya bersinar di matanya. Tapi ini adalah bahasa kiasan. Ketika matanya bercahaya terang, dalam arti dia ada semangat hidup. Tapi ketika matanya redup, dalam arti dia akan pelan-pelan akan jatuh dan akan mati. Tapi kalau matanya terang, itu berarti dia ada semangat hidup kembali. Tuhan mengangkat dia kembali, melepaskan dia kembali. Maka di sini dikatakan, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Jangan sampai mataku begitu lesu, lalu terus menerus dan akhirnya saya menutup mata mati. Tapi ketika matanya terang, itu berarti dia benar-benar dalam keadaan sukacita. Ada suatu kekuatan, semangat hidup. Dia berdoa kepada Tuhan hal ini. Saya yakin dia sudah berdoa berkali-kali. Tapi dia masih terus berdoa. Meskipun dia mengatakan sebelumnya, berapa lama lagi kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Tapi dia tidak berhenti berdoa. Dia masih berdoa, berharap kepada Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dia mengatakan, Tuhan jangan sampai musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini, orang-orang fasik ini, orang-orang yang tidak ada kasih, orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Jangan justru mereka nantinya bersorak-sorai melihat
saya sendiri, anak Tuhan yang mengikut engkau. Jangan sampai mereka bersuka cita karena saya jatuh dan bahkan mati. Ini tujuannya adalah memberikan kesaksian bahwa setiap anak Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan akan selalu lindungi. Maka Daud mengatakan, lepaskanlah aku. Supaya mereka lihat bahwa saya yang mengikut engkau, Tuhan menolong, Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita lihat daripada Raja Daud, yaitu terus berdoa, terus berharap. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawabnya. Sampai kita mati. Terus berharap, berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti, kecewa dan tinggalkan Tuhan. Nah, poin yang kedua yang menjadi keunggulan daripada Raja Daud ada di ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Yang kedua adalah, jangan berhenti beriman, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti akan menolong kita pada waktunya. Saudara-saudara, ini beda. Kamu bisa berdoa terus-menerus, tapi dalam hati kamu tidak ada iman lagi. Kamu bisa berdoa terus-menerus, tapi hanya untuk melampiaskan emosional kamu. Kamu bisa terus berdoa, tetapi hanya rutinitas. Kamu bisa terus berdoa, tetapi terpaksa. Tapi di dalam hati kamu tidak ada lagi iman kepada Tuhan. Kamu sudah merasa ini mustahil lah Tuhan jawab doa saya. Tak ada lagi iman. Jadi doa tanpa iman itu tidak ada gunanya juga. Ketika kita berdoa harus benar-benar punya iman. Daud dia memiliki keunggulan yang kedua ini. Dia terus juga beriman. Jadi dia tidak hanya berdoa, dia datang memohon kepada Tuhan. Tapi dia juga memiliki iman di dalam hati. Dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Kasih setia. Tuhan itu maha pengasih. Dan kasih setia Tuhan maksudnya adalah Tuhan itu tidak pernah berubah kasihnya. Tetap selamanya. Kalau Tuhan selalu mengasihi Raja Daud sebelumnya, Tuhan selalu menolong dia, maka Daud percaya Tuhan tidak pernah berubah sifatnya. Dia akan tetap mengasihi Raja Daud sampai selama-lamanya. Tidak mungkin sebelumnya dia mengasihi Raja Daud, lalu tiba-tiba dia murka kepada Raja Daud dan tinggalkan Raja Daud. Tidak mungkin. Tuhan bukan seperti kita manusia. Kasih manusia itu bisa berubah-ubah. Dan kadang-kadang juga ada batasnya. Contohnya ketika kita membantu seseorang. Kita mengasihi seseorang, kita bantu. Tapi kalau berkali-kali terus tahun demi tahun, kita merasa, aduh capek juga ya membantu orang tersebut. Lelah juga, udah berhentilah. Masa saya terus menerus, saya akan bantu kamu. Tapi Tuhan bukan seperti demikian. Tuhan punya kasih yang dimana tetap selamanya. Dia tetap mengasihi kita. Tidak pernah berubah sifatnya. Dan itulah yang dipercayai oleh Raja Daud. Dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia. Kenapa? Karena kasih Tuhan tetap selamanya. Dikatakan di sini, kasih setiamu aku percaya. Saudara-saudara, kita dalam menghadapi masalah, kita bisa meragukan kasih Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Kita mungkin bisa mengatakan, Tuhan itu tidak maha kasih lagi. Kita bisa mengatakan, Tuhan itu tidak penyayang lagi. Tak ada lagi perhatiannya. Kenapa? Karena kekecewaan, karena masalah. Tapi kita belajar dari Raja Daud. Kita diajarkan, dalam keadaan apapun, kita harus tetap percaya. Tuhan itu tetap kasihnya kepada kita, tidak pernah berubah. Dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia. Dikatakan di sini, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Lihat, Tuhan belum melakukan sesuatu kepadanya dalam kondisi ini. Tapi dia mengatakan, hatiku bersorak-sorak.
Dalam bahasa Inggris lebih jelasnya, hatiku akan bersorak-sorak ya, karena penyelamatan. Dia belum mendapatkan jawaban itu, tapi dia sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Itu mengekspresikan imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa dia tidak akan kecewa pada waktunya. Tuhan pasti akan menolong dia. Dia sudah yakin sepenuhnya. Bahkan di sini dikatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Bisakah kita sebelumnya mengatakan tadi, di manakah keberadaanmu Tuhan? Di manakah Tuhan pertolonganmu? Tapi di akhir dia bisa mengatakan, aku mau memuji Tuhan. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Bisakah kita memiliki situasi seperti ini ketika kita menghadapi masalah? Saya rasa kita pada umumnya sulit. Kita akan pergi tidur dan terus mengeluh di ranjang kita, merasa Tuhan itu tidak menolong kita. Tapi tahu, kita lihat awalnya dia mengatakan, berapa lama lagi engkau melupakan aku? Tapi di akhir dia mengatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Belum dia dapatkan, tapi dia sudah memuji Tuhan. Dikatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Baik sebelumnya Tuhan telah berbuat baik, maupun sekarang ini. Dikatakan seolah-olah Tuhan telah menolong dia. Dikatakan Tuhan telah berbuat baik kepada. Ini adalah ekspresi daripada iman Raja Daud terhadap Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dia. Saudara-saudara, ini adalah dua pelajaran dari Raja Daud yang sangat berharga bagi kita. Apa masalah yang kita hadapi sekarang ini? Kesulitan apa yang akan kita hadapi ke depan? Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah studi kita, masalah pekerjaan, usaha kita. Dan mungkin kita sudah merasa menderita begitu lama waktunya. Dan mungkin sampai sekarang ini belum selesai masalahnya. Kita pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Tidak ada gambaran. Kita mungkin merasa saya sudah berdoa, tapi belum ada jalan keluar. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Apakah kita berhenti berdoa? Apakah kita berhenti berharap kepada Tuhan? Apakah kita berhenti beriman bahwa Tuhan akan menolong kita? Kita yang tahu diri kita sendiri, evaluasi diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan melalui Raja Daud, mari kita belajar. Situasi apapun, selama apapun masalah itu kita harus hadapi. Ingat, jangan berhenti berdoa. Banyak orang Kristen berhenti berdoa, tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan, tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Tapi kita jangan berhenti berdoa. Yang kedua, tidak hanya berdoa saja, tapi benar-benar hati kita dipenuhi dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tahu dia tidak berhenti beriman kepada Tuhan. Maka dengan demikian, kita akan seperti Raja Daud. Dan kita melihat bagaimana akhir hidup Raja Daud. Dia berbagai masalah dia hadapi, dia bisa lewati dengan baik. Dia bisa menutup matanya dengan damai di dalam Tuhan. Maka itu juga akan kita dapatkan. Ketika kita ada masalah, kalau kita belajar dari Raja Daud, Tuhan juga akan memperhatikan kita pada waktunya. Tuhan juga akan menolong kita pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya kepada kita, yang datang selalu berdoa dan percaya akan pertolongan. Ingat dua hal ini, dua pelajaran dari Raja Daud. Dan kiranya menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kita. Tuhan menolong kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, untuk hamba-Mu Raja Daud yang memberikan kami teladan yang sangat baik. Di dalam kekecewaan karena masalah yang begitu besar dan juga lama waktunya, Tuhan ingatkan kami untuk terus berdoa, tidak berhenti, dan ingatkan kami
untuk terus percaya bahwa Tuhan akan menolong kami pada waktunya, karena Engkau adalah Allah yang setia pada kasih-Nya. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersandar kepada Engkau, dan Tuhan tolong kami untuk selalu takut akan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.